Shalom, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan materi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum melakukannya. Kita di sini akan membahas secara berurutan. Yang pertama mulai dari komunikasi. Nah, komunikasi merupakan aktivitas dasar dari manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain atau berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah, di luar rumah, di lingkungan sekitar, di tempat kerja, ataupun di sekolah, di kampus, ataupun di mana manusia itu berada. Komunikasi ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sehingga harus kita ketahui bahwa komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok, dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak disadari, komunikasi itu selalu kita lakukan. Komunikasi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di dalam materi komunikasi ini ada beberapa jenis komunikasi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis, di mana keuntungan dari komunikasi tertulis ini antara lain adalah bahwa komunikasi itu telah dipersiapkan secara detail ataupun telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik sebelum menyampaikan komunikasi ini. Yang kedua adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan yang dilakukan secara lisan, di mana komunikasi ini dapat dilakukan secara berhadapan langsung ataupun bertatap muka, dan dapat pula menggunakan telepon, lewat via telepon. Jadi itu adalah komunikasi lisan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan mimik ataupun bahasa isyarat. Jadi komunikasi ini melakukan dengan bahasa isyarat ataupun mimik. Yang keempat adalah komunikasi satu arah. Apa itu komunikasi satu arah? Komunikasi satu arah ini bersifat atau berbentuk perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi tertentu. Yang kelima, komunikasi dua arah. Jadi di dalam beberapa jenis komunikasi ini ada dua macam. Hal yang perlu juga kita ketahui yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, yang kedua dari ini adalah komunikasi dua arah. Dia lebih bersifat informatif dan persuasif. Jadi komunikasi dua arah ini memerlukan hasil. Adapun komunikasi ini juga ada secara eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini terdiri dari dua jenis yang secara timbal balik. Yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi ini dilaksanakan secara umum, bersifat informatif, yang sudah kita ketahui di atas dalam jenis-jenis komunikasi ini. Nah, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan langsung dalam komunikasi ini, setidaknya ada hubungan batin. Yang kedua dari komunikasi secara eksternal ini adalah komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi ini dilaksanakan dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi
atau gagasan ataupun pesan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi itu suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya, membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap orang lain. Ini adalah materi singkat dari komunikasi itu sendiri. Itu yang pertama, yaitu komunikasi. Yang kedua adalah manajemen konflik. Nah, terlebih dahulu kita harus ketahui tentang apa itu manajemen. Nah, manajemen itu sendiri adalah suatu sikap atau proses untuk mengatur dan mengawasi kerja seseorang dalam suatu organisasi. Tanpa adanya manajemen yang efektif, tidak ada usaha yang akan berhasil. Sedangkan konflik itu sendiri merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih dari dua kelompok yang bertentangan dalam berpendapat dan tujuannya masing-masing. Jadi dapat kita ketahui bahwa manajemen konflik ini adalah cara yang dapat digunakan dari pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga untuk menghadapi perselisihan antara dua orang atau lebih dari dua kelompok atau dua orang itu, atau lebih, supaya menemukan titik terang atau dapat menyelesaikan persoalan dalam kelompok tersebut. Adapun manajemen konflik memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Dalam setiap organisasi atau perusahaan mempunyai keterbatasan sumber-sumber yang diperlukan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi biasanya memiliki keterbatasan berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan, bahan baku, informasi, dan sumber-sumber daya yang penting lainnya. Yang kedua, yaitu struktur organisasi. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam organisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi atau tenaga kerja pelaksananya. Yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya informasi yang tidak tersedia dengan bebas dan juga pengguna bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Sebagai contoh, jika di suatu tempat atau di suatu organisasi atau di suatu masyarakat, gaya berbicara atau budaya komunikasi suatu kelompok atau seseorang seringkali bisa menyinggung perasaan orang yang tidak memahami budaya komunikasi orang tersebut. Yang terakhir dari hal ini adalah perbedaan individu. Setiap individu adalah individu yang unik, di mana setiap orang memiliki pendirian dan peran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terkhususnya bagi kita calon-calon pemimpin yang nantinya diperhadapkan dengan dunia pelayanan dalam organisasi gereja ataupun dalam gereja, manajemen konflik harus dipahami dan dimengerti secara benar sehingga mampu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi, bukan mungkin lagi, yang pastinya akan terjadi dalam dunia pelayanan kita. Karena seringkali ada hal-hal yang menghambat
gereja dalam melakukan manajemen konflik ini. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, pemimpin gereja yang kurang sigap dan bersikap cuek dan melihat kondisi pelayanan yang mulai kurang kondusif, serta terlambat dalam penanganannya. Kedua, faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini juga sangat penting. Perlu harus kita ketahui bahwa berkomunikasi ataupun berdialog sangatlah penting dalam pelayanan. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana pelayanan yang baik. Akan tetapi jika berkomunikasi yang tidak baik akan memperkeruh suasana pelayanan. Terlebih jika di antara warga gereja masih ada yang enggan untuk mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan atau apa yang tersimpan dalam hatinya kepada orang lain, seperti persoalan-persoalan mungkin dia merasa iri atau dengki kepada sesamanya ataupun kepada pemimpin atau kepada pendeta, penatua, diaken. Itu perlu harus dilakukan dengan berkomunikasi langsung. Jika hal ini terus dibiarkan, maka masalah yang lebih besar akan terjadi. Maka dari itu gereja akan mengalami kesulitan untuk mencari titik temu dari persoalan yang sering terjadi dalam gereja tersebut. Yang ketiga, terakhir, tidak ada respon yang baik dari pihak yang bersangkutan atau masih saling mempertahankan ego dan kebenaran masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik jangan dijadikan suatu hal yang ditolak dalam gereja. Konflik merupakan dinamika yang pasti akan terjadi dengan berbagai bentuk dalam segala situasi. Maka dari itu, manajemen konflik penting untuk diterapkan dalam dinamika konflik individu ataupun komunitas gereja, baik itu dalam seluruh jemaat, pemimpin, pendeta, ataupun diaken, penatua. Itu dinamikanya harus diterapkan, karena konflik juga mengandung pembelajaran yang bertujuan mendewasakan jemaat dan juga pemimpin. Itulah kenapa dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 hingga 41, melalui perselisihan Paulus dan Barnabas, terdapat prinsip manajemen konflik yang bisa menjadi acuan jemaat dalam menghadapi konflik antara individu maupun komunitas gereja. Mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan konflik, tidak menghakimi satu dengan yang lain, dan berpisah dalam menyatakan visi Allah adalah prinsip yang menjadi hasil analisa bagi gereja masa kini berdasarkan Kisah Para Rasul 15 ayat 35 hingga 41. Demikian materi singkat dari saya dari mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas tutur kata yang tidak sesuai. Mari kita saling melengkapi dan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk tetap dukung dengan like, komen, dan subscribe.